Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan manaqib, serta kisah karomah dari Kiai Haji Dalhar Watucongol. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau adalah seorang wali yang memiliki banyak karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Kiai Haji Nahrawi Dalhar, atau yang dikenal dengan Mbah Dalhar Watucongol. Beliau merupakan ulama karismatik dari Magelang, Jawa Tengah. Kiai Dalhar juga merupakan mursyid tarekat Syadziliyah, dan menjadi ulama panutan bagi banyak masyarakat. Karisma dan kedalaman ilmu Kiai Dalhar menjadikannya sebagai gurunya para ulama. Kiai Dalhar menjadi rujukan umat Islam dan telah melahirkan banyak ulama, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Dikenal sebagai seorang waliullah, Kiai Dalhar juga memiliki berbagai karomah yang mengiringi perjuangan dakwah beliau. Berikut ini beberapa kisah karomah kewalian dari Kiai Dalhar Watucongol. Berpindah tempat dengan cepat. Suatu ketika, pemerintah Kabupaten Magelang kebingungan karena Gunung Merapi diprediksi akan meletus. Maka dipanggillah ulama-ulama besar seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan. Para ulama diminta berdoa bersama, agar masyarakat sekitar diberikan keselamatan. Namun, pada saat itu Kiai Dalhar tidak ikut diundang. Alhasil, Romo Kiai Siroj Payaman marah-marah kepada para panitia, dan memintanya agar segera menjemputnya. Akhirnya, salah satu panitia sowan ke Watucongol dengan naik mobil. Karena merasa jengkel, si panitia tersebut berkata dalam hatinya, "Sudah mengundang kiai besar, kok yang diminta malah kiai kampung." Sesampainya di Watucongol, sang panitia menyampaikan maksud kepada Kiai Dalhar. Panitia tersebut juga mengajak beliau, agar berangkat bersamanya dengan menggunakan mobil. Akan tetapi, beliau enggan ikut naik mobil, dan memilih untuk naik kereta api. Si panitia tersebut merasa tambah jengkel, dan bergumam lagi dalam hati, "Dasar kiai kampung. Kalau begini, nanti jam berapa sampai Magelang?" Setelah sampai di lokasi, si panitia bilang kepada Kiai Siroj, "Kiai Dalhar menginginkan naik kereta api. Entah kapan beliau sampai di sini." Kiai Siroj kemudian menjawab, "Lah itu, Kiai Dalhar sedang memimpin mujahadah." Ternyata, Kiai Dalhar saat itu sudah berada di lokasi, bahkan sudah memimpin doa bersama. Subhanallah. Menjadi guru bangsa gaib. Dikisahkan, setiap pengajian Kiai Dalhar, selalu ada seseorang yang berkuku panjang duduk di barisan depan hadirin. Namun setiap kali pengajian selesai, orang tersebut selalu menghilang entah kemana. Kemudian, ada salah satu orang yang memberanikan diri bertanya kepada Kiai Dalhar, "Mbah, itu orang mana? Setiap saya mau salaman dia selalu menghilang entah kemana." Kiai Dalhar kemudian menjawabnya, "Dia itu orang yang sudah meninggal dunia." Jadi, yang mengaji kepada Kiai Dalhar bukan hanya orang dari alam nyata. Akan tetapi, ada juga yang berasal dari alam gaib. Kenyang selama 10 hari. Kisah kewalian Kiai Dalhar Watucongol sudah sangat masyhur bagi masyarakat Indonesia. Ada sebuah kisah kewalian Kiai Dalhar yang disampaikan oleh Kiai Haji Thoifur Mawardi, pada Haul Masyaikh Pesantren Al-Muayyad Surakarta, Jawa Tengah. Kiai Dalhar pada suatu kesempatan sedang melakukan rangkaian ibadah haji.
beliau bertemu dengan seorang lelaki yang sebelumnya belum pernah bertemu sama sekali. Orang tersebut bernama Kiai Nur Muhammad dari Ngadiwongso. Ngadiwongso adalah salah satu desa di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan kata lain, Kiai Dalhar dan Kiai Nur Muhammad satu kabupaten, tapi beda kecamatan. Setelah berbicara panjang lebar, Kiai Nur Muhammad berpesan kepada Kiai Dalhar agar menyempatkan mampir ke rumahnya ketika sudah pulang ke Indonesia. Waktu bergulir hingga cukup lama. Namun, Kiai Dalhar tidak segera berkunjung. Begitu pula sebaliknya, Kiai Nur Muhammad juga belum pernah mendatangi rumah Kiai Dalhar sejak kali pertama bertemu, pada saat musim haji kala itu. Suatu saat, Kiai Dalhar mendapat undangan sebuah acara pada satu tempat. Zaman itu belum banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan mewah seperti sekarang ini. Pada waktu itu Kiai Dalhar diantar oleh Haji Bukhori, seorang hartawan asal desa Tirto, Magelang. Selepas pulang dari acara, mobil yang ditumpangi Kiai Dalhar tiba-tiba mogok di tengah jalan. Kiai Dalhar dan Haji Bukhori tidak tahu di desa mana mereka berhenti sekarang ini. Keduanya hanya paham, kalau mobil mereka sedang mogok di wilayah Kecamatan Salaman. Keduanya mencoba bertanya kepada warga sekitar. Setelah bertanya, ternyata tempat yang mereka singgahi adalah Ngadiwongso. Kiai Dalhar kemudian ingat sosok Kiai Nur Muhammad kawan haji lamanya, yang berasal dari Ngadiwongso. Untungnya, orang yang mereka tanyai mengerti alamat dari Kiai Nur Muhammad. Bersama Haji Bukhori, Kiai Dalhar kemudian menuju kediaman Kiai Nur Muhammad. Ternyata rumahnya persis di samping rumpun pohon bambunan asri. Dan di sana, mereka berdua layaknya tamu terhormat. Keduanya dijamu layaknya tamu istimewa. Saking istimewanya, jamuan makanan dan minuman yang disajikan, membuat Haji Bukhori tidak akan pernah melupakannya. Bagaimana tidak, setelah menyantap menu sajian Kiai Nur Muhammad, Haji Bukhori mengaku tak pernah merasa lapar dan dahaga sama sekali. Selain itu, ia menjadi tak punya ketertarikan dengan ragam makanan apapun. Baginya, selama hidup, kelezatan makanan apapun tidak ada yang sebanding dengan jamuan milik Kiai Nur Muhammad. Sekitar 10 hari berselang, Haji Bukhori yang dikenal masyarakat sekitar sebagai hartawan kaya raya, ia mendapat undangan pada sebuah acara keluarganya di suatu daerah. Sampai saat itu pula, ia masih merasakan kenyang atas makanan yang ia makan 10 hari silam. Bahkan ia juga masih tak punya selera makan. Namun, ia kemudian memahaminya, ketika tuan rumah sedikit menegurnya karena kurang melegakan hati penyedia makanan. Tuan rumah saat itu beranggapan bahwa Haji Bukhori adalah orang kaya raya, yang tak mau memakan makanan orang miskin. Merasa tidak enak hati, sekaligus iba, Haji Bukhori kemudian memaksakan diri untuk menyantap sajian. Nahas, kenikmatan kenyang yang tidak kunjung hilang sejak 10 hari lalu itu lenyap, menghilang seketika. Ia kemudian kembali merasa lapar, dan merasakan sebagaimana sebelum memakan pemberian dari Kiai Nur Muhammad. Haji Bukhori pun kaget dan bertanya-tanya dalam hati. Ada apa ini sebenarnya? Setelah ia telisik mendalam, ia kemudian mendapati jawabnya. Ternyata sosok Kiai Nur Muhammad sudah wafat beberapa waktu lalu. Sedangkan, jenazahnya dimakamkan di pemakaman samping rumpun bambu, persis dengan ciri-ciri sekitar rumah, di mana ia mendapat jamuan makan bersama Kiai Dalhar. Haji Bukhori menarik kesimpulan, bahwa ia telah menerima jamuan dari orang yang sudah meninggal. Dan kisah ini menunjukkan tentang kebenaran sebuah ayat yang menyatakan, orang yang meninggal di jalan Allah itu tidaklah mati. Mereka hanya pernah merasakan mati sekali saja. Setelah itu, mereka hidup kembali dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Bukhori terkejut, dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Setelah diteliti secara menyeluruh, ia kemudian menemukan jawabannya. Bahwa, sosok Kiai Nur Muhammad yang pernah menjamunya, ternyata telah meninggal beberapa waktu lalu.
Dia menyimpulkan bahwa dia menerima makanan dari orang mati dan cerita ini menunjukkan kebenaran. Sebuah ayat yang mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Tuhan tidak mati, mereka hanya mengalami kematian satu kali. Setelah itu mereka hidup kembali dan hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan engkau menyangka orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Melainkan, mereka hidup di hadapan Allah dan diberi rizki. Quran Surat Ali Imran, ayat 169. Mengalahkan pasukan Belanda. Suatu ketika, jenderal pasukan pejuang kebingungan dalam mengusir Belanda, karena strateginya selalu gagal. Akhirnya, ia meminta anak buahnya untuk memintakan doa kepada seorang kiai. Kebetulan, si anak buah ini memilih meminta kepada Kiai Dalhar Watucongol. Kemudian, Kiai Dalhar menyuruh supaya pasukan pejuang untuk menunggu di daerah Magelang Selatan, di Jalan Magelang Jogja. Dan alhasil, atas doa Kiai Dalhar, selama 3 hari pasukan Belanda setiap memasak makanan, makanannya tidak bisa matang. Dan akhirnya pasukan Belanda pergi ke Jogja. Dan di sanalah mereka sudah dihadang pasukan tentara pejuang hingga berhasil ditaklukkan. Mendapat ijazah doa dari Nabi Khidir. Diriwayatkan, Kiai Dalhar pernah mendapatkan ijazah dari Nabi Khidir. Ijazah tersebut berupa doa agar dimudahkan mendapat rizki yang halal. Doa tersebut dikemas dalam bahasa Jawa, karena kebanyakan pengamalnya adalah dari kalangan masyarakat Jawa. Dan ijazah doa tersebut dibuat seperti syair, agar memudahkan orang dalam mengamalkannya. Adapun isi ijazah doa tersebut berbunyi, Allahumma ubat-ubet, biso nyandang biso ngliwet. Allahumma ubat-ubet, mugo-mugo pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri, sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri, sugih sapi sugih pari. Di samping itu, ada juga beberapa karomah lainnya yang beliau miliki. Di antaranya, saat memberikan pengajian, suara beliau dapat didengar sampai jarak sekitar 300 meter, walau tidak menggunakan pengeras suara. Kiai Dalhar juga dapat mengetahui makam-makam para wali yang sempat dilupakan oleh para ahli, santri, atau masyarakat sekitar, di mana para wali tersebut pernah bertempat tinggal di tempat tersebut. Dan masih banyak lagi karomah yang dimiliki oleh Kiai Dalhar, yang belum sempat kami sampaikan. Kiai Haji Dalhar lahir pada tanggal 10 Syawal, tahun 1286 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 12 Januari, tahun 1870 Masehi. Beliau dilahirkan di kawasan Pondok Pesantren Darussalam, Watucongol, Muntilan, Magelang. Sebelum dikenal dengan nama Kiai Dalhar, nama kecil beliau adalah Nahrawi. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada terah Raja Mataram, yaitu Raja Amangkurat III. Ayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdurrauf membantu Pangeran Diponegoro berjuang di Tanah Jawa. Kiai Abdurrauf dikenal sebagai salah satu panglima Perang Diponegoro, yang membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuko, tersambung kepada Raja Amangkurat III. Kiai Hasan Tuko memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Pada waktu itu, Kiai Hasan Tuko tidak senang berada di kawasan keraton, serta memilih keluar untuk memperdalam ilmu agama. Kiai Hasan Tuko kemudian memilih menyepi di kawasan Godean, Yogyakarta. Nama desa Tetuko sampai sekarang masih masyhur sebagai petilasan Kiai Hasan Tuko. Ketika waktu Perang Jawa meletus pada tahun 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro dibantu oleh barisan kiai yang berjuang untuk melawan Belanda. Di antaranya tercatat nama Kiai Mojo, Kiai Hasan Besari, Kiai Nur Melangi, serta Kiai Abdurrauf.
putra Kiai Hasan Tuko yang bernama Kiai Abdur Rauf inilah yang mendapat tugas sebagai Panglima Perang Diponegoro, dengan tugas menjaga kawasan Magelang. Pada kisaran awal abad 19, kawasan Magelang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik. Karena daerah tersebut menjadi titik pertemuan dari kawasan Yogyakarta menuju Temanggung, dan di daerah pesisiran Semarang. Kiai Abdur Rauf menjadi panglima untuk menjaga wilayah Magelang, serta memberi pengaruh penting penganut Diponegoro di kawasan ini. Demi menjaga kawasan Magelang, dan mendukung pergerakan Diponegoro, Kiai Abdur Rauf kemudian bertempat di kawasan Muntilan. Di kawasan ini, Kiai Abdur Rauf mendirikan sebuah pesantren untuk mengajar ilmu agama kepada pengikutnya, dan warga sekitar. Dukuh santren di Desa Gunung Pring, menjadi saksi perjuangan dakwah dan militer Kiai Abdur Rauf. Itulah gambaran singkat tentang perjuangan ayah dan kakek moyang dari Kiai Dalhar. Berkat jasa merekalah, kelak dari keturunannya melahirkan sosok ulama besar karismatik, yang kini dikenal dengan nama Kiai Dalhar Watu Congol. Kiai Haji Nahrawi Dalhar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan dari ayah dan kakek moyangnya. Sejak kecil, beliau haus akan ilmu agama, dengan mengaji dan belajar di pesantren. Pada umur 13 tahun, Kiai Nahrawi muda mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Kiai Mat Usul di kawasan Salaman, Magelang. Di pesantren inilah Kiai Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Setelah itu, Kiai Dalhar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen. Ayahnya menitipkan Kiai Dalhar di pesantren Sumolangu, di bawah asuhan Syekh Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jailani, Al-Hasani, atau dikenal sebagai Syekh Abdul Kafi As-Sani. Ketika mengaji di pesantren Sumolangu, Kiai Dalhar mengabdi di dalam Syekh selama 8 tahun. Hal ini merupakan permintaan dari Kiai Abdur Rahman sendiri, kepada Syekh Abdul Kafi As-Sani. Pada tahun 1896, putra Syekh Abdul Kafi berniat untuk belajar di Mekah. Sang Syekh memerintahkan Kiai Dalhar agar menemani putranya, yakni Sayyid Muhammad Al-Jailani Al-Hasani. Di kota Mekah, 2 pemuda ini diterima oleh Syekh Sayyid Muhammad Babashol Al-Hasani, yang merupakan kerabat dari Syekh Ibrahim Al-Hasani. Syekh Muhammad Babashol pada waktu itu merupakan mufti Syafi'iyah di kota Mekah. Di Rubat kawasan Misfalah, Kiai Dalhar bersama Syekh Muhammad Al-Hasani bermukim selama mengaji di Mekah. Pada tahun pertama Kiai Dalhar mengaji di Mekah, terjadi peristiwa penyerangan Hijaz oleh tentara sekutu. Pada waktu itu, tanah Hijaz yang masuk dalam kuasa Turki Utsmani diserang oleh tentara sekutu. Syekh Muhammad Al-Hasani mendapat tugas untuk berjuang membantu perlawanan tanah Hijaz, setelah 3 bulan mengaji. Sedangkan, Kiai Dalhar beruntung mendapat tugas mengaji selama 25 tahun di Tanah Suci. Di Tanah Hijaz, sejarah mulai dikenalnya nama Dalhar. Nama tersebut pemberian dari Sayyid Muhammad Babashol Al-Hasani, hingga tersematlah nama Nahrawi Dalhar. Kiai Dalhar memperoleh ijazah Mursid Thorikoh Syadziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki, dan ijazah Aurot Dalailul Hoirot, dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dari jalur Thorikoh inilah, Kiai Dalhar dikenal sebagai seorang mursid, tokoh sufi, ulama yang alim, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan di Indonesia. Kiai Dalhar menurunkan ijazah Thorikoh Syadziliyah kepada 3 orang muridnya, yakni Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan Kiai Ahmad Abdul Haq. Kiai Dalhar adalah seorang ulama yang senang melakukan riyadhah. Sehingga, pantas saja jika banyak yang menceritakan bahwa beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai-sampai, ada putra beliau yang diberi nama Khidir, karena tafaulan dengan Nabiullah Khidir. Sayang, putra beliau tersebut telah dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau umurnya masih amat muda, bahkan belum menginjak dewasa. Selama di Tanah Suci, Kiai Dalhar pernah melakukan kholwat selama 3 tahun di suatu goa yang teramat sempit tempatnya.
Dan selama itu pula beliau melakukan puasa, dengan berbuka hanya memakan 3 buah kurma saja, serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riadohnya, beliau juga pernah melakukan riadoh khusus untuk mendoakan para keturunan beliau, serta para santri-santri beliau. Dalam hal adab selama di Tanah Suci, Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil maupun air besar di Tanah Haram. Ketika merasa perlu untuk membuang hajat, beliau lekas lari keluar dari Tanah Haram. Inilah bentuk takzim, sekaligus sikap istiqomah Kiai Dalhar yang telah teruji. Selama hidupnya, Kiai Dalhar juga telah menghasilkan beberapa karya kitab. Kiai Dalhar juga menjadi rujukan beberapa kiai, yang kemudian menjadi pengasuh pesantren-pesantren ternama. Di antara murid Kiai Dalhar yang menjadi ulama besar adalah Mbah Mangli, Kiai Masum Lasem, Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Abuya Dimyati Banten, Kiai Marzuki Giriloyo, serta Gus Mik Kediri. Setelah pulang dari Tanah Suci, sekitar tahun 1900, beliau kemudian meneruskan pondok kecil peninggalan nenek moyangnya. Pondok tersebut berada di kaki bukit kecil Gunung Pring, Watu Congol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Kurang lebih sekitar 3 km sebelah timur dari Candi Borobudur. Pondok pesantren kecil inilah, yang lambat laun kelak akan menjadi sebuah pesantren besar dengan santri dari berbagai daerah di Indonesia. Pada masa-masa Perang Pra dan masa kemerdekaan, Pondok Pesantren Watu Congol menjadi markas, sekaligus tempat singgah para pejuang tentara bambu runcing yang datang dari Yogyakarta dan wilayah Jawa bagian barat. Konon ceritanya, bambu runcing para pejuang wajib diasmai dahulu oleh Kiai Dalhar dan Kiai Subekhi Temanggung, sebelum menyerang markas penjajah Belanda di Ambarawa. Ketika era perjuangan melawan rezim kolonial, peran Kiai Dalhar tidak bisa dilupakan. Para pejuang di kawasan Magelang, Yogyakarta, Banyumas, datang ke pesantren Kiai Dalhar untuk meminta doa. Oleh Kiai Dalhar, para pejuang diberi asma doa, dan ijazah ilmu kekebalan, serta diberi bambu runcing yang telah diberi doa. Dikisahkan, ketika para pejuang menggempur Belanda di kawasan Benteng Ambarawa, dimudahkan oleh Allah dengan semangat dan kekuatan. Dorongan doa dan semangat yang diberikan Kiai Dalhar, serta beberapa kiai lainnya, menambah daya juang para santri untuk bertempur mengawal kemerdekaan. Sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon, tanggal 29 Ramadan, tahun 1378 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 8 April, tahun 1959 Masehi. Kiai Dalhar dimakamkan di Karaharjan, Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Beliau dimakamkan bersama makam-makam aulia Gunung Pring lainnya. Dan sampai sekarang, makam beliau ramai dikunjungi masyarakat sekitar Magelang, dan masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. Demikianlah manakib serta kisah dari Sang Waliullah, Kiai Dalhar Watu Congol. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.